Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aji Jadenarni, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872 1503 17, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ujas Sukmana MPD. Di sini saya akan membacakan tema tentang positif dan negatif otonomi daerah bagi kemudahan akses mendapatkan pendidikan dan pemerataan mendapatkan pendidikan. Marilah kita masuk ke pembahasan kita. Pendidikan di era otonomi daerah. Seiring dengan terjadinya perubahan sistem politik di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, sistem pengelolaan pendidikan pun mengalami perubahan secara yuridis. Perubahan tersebut telah dilegalkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat desentralisasi pendidikan yang utama adalah memberikan kesempatan lebih luas kepada otoritas daerah untuk melakukan inovasi dan memanfaatkan keunggulan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, di samping banyak hal-hal positif yang diperoleh dari desentralisasi pendidikan, sejumlah hal yang tidak menguntungkan pun terjadi. Oleh sebab itu, perlu kajian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan pola desentralisasi. Pendahuluan. Berakhirnya Orde Baru di Indonesia membawa banyak perubahan pada tatanan sosial politik di negara ini. Perubahan tersebut tidak lepas dari semangat untuk terlepas dari sejarah uniformalisme Orde Baru. Dipahami bersama bahwa pemerintah Orde Baru atas nama pembangunan mengedepankan 3 stabilitas negara, yaitu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Demi mempertahankan ketiga stabilitas tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya yang dampaknya pada penyeragaman berbagai aspek kehidupan bangsa termasuk pendidikan. Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralisasi. Hal ini berimplikasi pada kewenangan mutlak pemerintah pusat dan pengelolaan berbagai aspek pendidikan, antara lain berupa sistem pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, pengadaan media dan sumber belajar, hingga anggaran pendidikan. Walhasil pemerintah daerah dan institusi pendidikan tidak memiliki ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan pendidikan di lingkungan masing-masing. Sedangkan di era reformasi membuka lembaran baru pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada era ini kita mengenal sistem pendidikan yang desentralistik. Sistem ini mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan dan memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintahan daerah hingga institusi pendidikan untuk menentukan masa depan anak-anak mereka. Kepala Balitbang Kemendikbud mengemukakan bahwa pelaksanaan otonomi pendidikan yang telah berlangsung 5 tahun lebih kerap mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang berpotensi mengganggu efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme pengelolaan pendidikan. Pernyataan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi pendidikan membawa sejumlah masalah serius yang perlu menjadi perhatian bersama. Kemendikbud kaji ulang konsep otonomi pendidikan, diambil dari Kompas Online edisi 29 November 2011. B. Mengapa otonomi pendidikan? Setidaknya ada 3 alasan untuk mengapa desentralisasi pendidikan ini dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama adalah alasan psikologis. Seperti disebutkan di muka, kebijakan sentralisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru menutup potensi kreativitas, inovasi, dan bahkan kearifan lokal yang dimiliki daerah. Yang kedua adalah
alasan politis. Ini berkaitan erat dengan alasan psikologis di atas. Salah satu aspek politik adalah kekuasaan, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Ketiga, alasan hukum. Alasan hukum di sini lebih merupakan implikasi dari ketentuan yang telah ditetapkan, karena alasan psikologis dan politis di atas dipicu dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Maka lahirlah undang-undang yang mengatur sekaligus memberi kekuasaan yang lebih besar pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah secara resmi mengakhiri sistem pemerintahan sentralistik yang memberikan kekuasaan terbesar kepada pemimpin negara. Untuk undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang juga mengatur pemerintah daerah. Ada dua implikasi utama dari pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh daerah dan memperlakukan kurikulum berbasis sekolah atau KTSP. Dalam hal pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pemerintah pusat memberikan sebagian besar otoritas pengembangan kurikulum kepada masing-masing lembaga pendidikan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku. Peraturan-peraturan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Kita masuk ke bagian C, implikasi positif, yaitu pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan memiliki aspek yang sangat luas dan meliputi berbagai faktor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal lainnya. Kebijakan ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengambilan berbagai kebijakan pendidikan. Sedangkan beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah di bidang pendidikan antara lain adalah satu, kemandirian daerah. Dengan pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan mereka secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Yang kedua adalah pemanfaatan potensi lokal secara maksimal. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal pendidikan. Berbagai potensi tersebut tidak terperhatikan ketika pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik karena terjadi penyeragaman dalam berbagai kebijakan, pengelolaan, dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga adalah lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambilan kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan pendidikan, yaitu sekolah dan para guru, dan konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan pun banyak memiliki kesamaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata, dan warisan budaya setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dampak negatifnya yaitu di samping berbagai manfaat dari diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan,
Sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri muncul persoalan-persoalan baru yang perlu mendapat perhatian khusus. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu 1. Lokalisasi sumber daya manusia. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SDM pendidikan seringkali memunculkan sentimen kedaerahan yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan di daerahnya menyebabkan mengecilnya peluang perpindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari satu daerah ke daerah lain, sehingga proses pembauran antara etnis dari berbagai daerah di Indonesia mengalami hambatan. Yang kedua adalah ketidaksiapan daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara baik. Ada daerah yang merespon kewenangan yang besar ini dengan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di daerahnya, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan sarana dan prasarana inti, dan penunjang yang memadai, pembentukan unit-unit penunjang penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berorientasi nilai dan kelulusan. Pemerintah pusat berupaya meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan ujian nasional. Standar nasional mengamanatkan adanya 8 standar yang harus ditetapkan oleh pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitas pendidikan, yaitu standar proses, standarisasi, standar proses, standar kompetensi, kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang berbagai standar tersebut, lihat PP Nomor 19 Tahun 2005. Yang keempat adalah hilangnya narasi besar pendidikan. Ada satu hal penting yang hilang dari dunia pendidikan kita seiring dengan berlakunya desentralisasi pendidikan, yaitu narasi besar pendidikan nasional. Pada masa lalu kita sering mendengar nasionalisme, patriotisme sebagai nilai yang harus ditanamkan lewat pendidikan. Lebih dari itu, nasionalisme dan patriotisme tersebut juga mewarnai berbagai kegiatan lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Karena itu, tidak heran jika ada kurikulum resmi yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme, serta ada aktivitas ekstrakurikuler yang berorientasi pada nasionalisme dan patriotisme. Penutup. 1. Pentingnya narasi besar, yaitu tantangan besar dunia pendidikan dewasa ini adalah memastikan bahwa pendidikan kita memiliki sebuah narasi besar yang mencerminkan kepentingan bangsa dan negara secara umum. Yang kedua adalah orientasi kualitas bukan formalitas. Sebuah tantangan besar dunia pendidikan dewasa ini adalah memastikan bahwa pendidikan kita memiliki sebuah narasi besar yang mencerminkan kepentingan bangsa dan negara secara umum. Yang ketiga adalah pemerataan akses dan sumber daya. Ketika undang-undang mengenai otonomi daerah diberlakukan, nampak bahwa kesiapan daerah untuk melaksanakan otonomi bidang pendidikan sangat beragam. Dua persoalan utama yang perlu dicarikan solusinya adalah pemerataan akses dan pengembangan sumber daya manusia. Kesimpulan.
Kunci keberhasilan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pada pengembangan kualitas-kualitas pribadi siswa tidak hanya mengembangkan intelektualitas dan berpaku pada formalitas. Untuk itu, Mokhtar Bukhari pernah mengemukakan bahwa dunia pendidikan kita tidak sekedar memerlukan reformasi seperti yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi ia memerlukan transformasi guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Oleh sebabnya, lanjut Bukhari, guru harus dilepaskan dari beban politik dan kepentingan sepihak birokrasi. Guru harus diberikan keleluasaan untuk mendidik karakter siswa. Demikianlah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.